Coba bayangkan sebuah malam yang sangat tenang. Kamu sendirian di kamar, lampu redup, tidak ada suara apapun, kecuali pikiranmu sendiri. Lalu, kamu membuka ponselmu, scrolling media sosial. Teman lama, teman sekolah, teman kuliah, satu persatu muncul di layar. Ada yang baru beli rumah, ada yang pamer mobil baru, ada yang liburan ke luar negeri, ada yang membuka bisnis. Dan tanpa kamu sadari, dada kamu mulai terasa berat karena kamu mulai bertanya pada dirimu sendiri. Kenapa hidupku masih seperti ini? Usiamu hampir 30, atau mungkin sudah lewat, tapi hidupmu terasa seperti tidak bergerak. Masih memikirkan uang setiap hari, masih memikirkan tagihan, masih memikirkan masa depan yang terasa kabur. Dan yang paling menyakitkan, kamu mulai merasa tertinggal. Tapi dengarkan ini baik-baik. Jika kamu masih miskin di usia 30, itu bukan berarti kamu gagal. Itu hanya berarti ceritamu belum selesai. Sejak kecil, kita diajarkan sebuah cerita yang terdengar sangat sederhana. Belajar yang rajin, dapat nilai bagus. Masuk sekolah, bagus, cari pekerjaan, stabil, dan hidupmu akan baik-baik saja. Masalahnya, cerita itu mungkin benar di masa lalu, tetapi dunia telah berubah. Hari ini, banyak orang yang bekerja 10 jam sehari, bangun pagi, pulang malam, lelah setiap hari, tetapi tetap tidak pernah merasa benar-benar maju. Kenapa? Karena sistemnya berubah. Dunia sekarang tidak lagi memberi hadiah hanya kepada orang yang bekerja keras. Dunia memberi hadiah kepada orang yang menciptakan nilai, orang yang bisa memecahkan masalah, orang yang berani berpikir berbeda, orang yang tidak hanya mengikuti jalan yang sama seperti semua orang. Ada satu fase dalam hidup yang sangat berat. Fase ketika kamu mulai membandingkan hidupmu dengan orang lain. Ketika kamu melihat orang lain sudah jauh di depan. Dan kamu mulai berpikir, mungkin aku terlambat. Mungkin aku tidak cukup pintar. Mungkin hidupku memang akan seperti ini. Pikiran-pikiran seperti ini sangat berbahaya. Karena semakin lama kamu mempercayainya, semakin kecil kemungkinan kamu mencoba. Dan ketika kamu berhenti mencoba, hidupmu benar-benar berhenti. Tetapi ada satu hal yang harus kamu pahami. Hidup bukan perlombaan lari 100 meter. Hidup adalah maraton. Banyak orang yang terlihat sangat cepat di awal, tetapi kelelahan di tengah jalan. Dan banyak orang yang terlihat lambat di awal, tetapi akhirnya memenangkan perlombaan. Masalah terbesar kebanyakan orang sebenarnya bukan uang. Masalahnya adalah hubungan mereka dengan uang. Coba ingat kembali masa kecilmu. Berapa kali kamu mendengar kalimat seperti ini? Uang itu susah. Kita bukan orang kaya. Jangan bermimpi terlalu tinggi. Kalimat-kalimat kecil ini mungkin terdengar biasa, tetapi ketika kamu mendengarnya selama bertahun-tahun, pikiranmu mulai mempercayainya. Dan ketika pikiranmu mempercayainya, kamu mulai bertindak sesuai dengan keyakinan itu. Kamu tidak berani mengambil peluang. Kamu takut gagal. Kamu takut mencoba sesuatu yang besar. Dan akhirnya, kamu hidup dalam batasan yang bahkan kamu tidak sadari. Padahal, kenyataannya, uang bukan musuhmu. Uang hanyalah alat. Alat yang bisa memberimu kebebasan. Kebebasan untuk memilih hidup yang kamu inginkan. Perbedaan terbesar antara orang kaya dan orang miskin bukan pendidikan, bukan keberuntungan, dan seringkali bukan juga bakat.
Perbedaannya adalah cara mereka melihat dunia. Ketika orang miskin melihat masalah, mereka melihat hambatan. Ketika orang kaya melihat masalah, mereka melihat peluang. Ketika orang miskin mendapatkan uang, mereka berpikir tentang apa yang bisa dibeli. Ketika orang kaya mendapatkan uang, mereka berpikir tentang bagaimana membuat uang itu berkembang. Perbedaan kecil dalam cara berpikir ini, jika dilakukan selama bertahun-tahun, akan menciptakan kehidupan yang sangat berbeda. Ada beberapa kebiasaan kecil yang terlihat tidak berbahaya, tetapi dalam jangka panjang, kebiasaan ini bisa menghancurkan masa depan seseorang. Kebiasaan pertama adalah menunda. Kapan saja, nanti saja. Masalahnya, hidup tidak menunggu siapapun. Waktu berjalan terus tanpa kita sadari. Tahun demi tahun berlalu. Dan tiba-tiba kita melihat ke belakang dan berkata, aku seharusnya mulai lebih cepat. Kebiasaan kedua adalah zona nyaman. Zona nyaman terasa aman. Tetapi di sanalah mimpi sering mati. Tidak ada pertumbuhan di tempat yang terlalu nyaman. Jika kamu masih berjuang secara finansial di usia 30, ada kabar baik. Masih ada waktu. Tetapi perubahan tidak akan datang dengan sendirinya. Kamu harus membuat keputusan. Keputusan untuk belajar. Keputusan untuk berkembang. Keputusan untuk mencoba hal-hal yang sebelumnya kamu takut lakukan. Mulailah dengan langkah kecil. Belajar skill baru. Bangun kebiasaan yang lebih baik. Kelilingi dirimu dengan orang-orang yang berpikir besar. Karena lingkungan memiliki kekuatan yang sangat besar. Lingkungan bisa mengangkatmu atau menahanmu. Jika kamu menonton video ini sampai titik ini, mungkin ada satu hal yang kamu rasakan sekarang. Kesadaran bahwa hidupmu tidak harus selalu seperti ini. Bahwa masa depanmu belum ditentukan. Bahwa kamu masih punya kesempatan. Usia 30 bukan akhir dari perjalananmu. Bagi banyak orang, itu justru awal dari kehidupan yang sebenarnya. Karena pada usia itu, kamu mulai memahami dunia. Kamu mulai memahami dirimu sendiri. Dan kamu mulai memahami apa yang benar-benar penting. Jadi, jika hari ini hidupmu belum seperti yang kamu inginkan, jangan menyerah. Karena mungkin cerita terbaik dalam hidupmu belum dimulai.